Assalamualaikum. Halo semuanya. Selamat datang di konten pembelajaran YouTube Kota Semarang. Apa kabar? Anak-anak, semoga kalian selalu sehat ya dan setiap hari bersemangat. Kali ini kita akan belajar materi kelas 3. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Pembelajaran ketiga dan keempat. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pada pembelajaran kali ini terbagi menjadi pendahuluan, materi, kesimpulan, dan kuis. Tujuan pembelajaran materi kali ini adalah 1. Dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan benar. 2. Dapat mengenal konversi satuan berat baku dengan satuan berat lainnya. 3. Dapat membuat garis dan campuran warna dengan bervariasi. 4. Dapat mempraktikkan cara menendang bola dengan tepat. Anak-anak, kita masuk ke materi ya. Kemana perginya air? Pernahkah kamu mencuci baju? Atau membantu ibu mencuci baju? Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama-kelamaan mengering. Mengapa hal ini dapat terjadi? Coba kalian bisa lakukan percobaan di bawah ini ya. Persiapkan alat dan bahannya. 2 buah piring kecil, air, dan gelas ukur. Langkah percobaan sebagai berikut. 1. Isi 2 buah piring kecil dengan air. Tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml. 2. Letakkan 1 piring di bawah terik matahari. 1 piring lagi di dalam ruangan yang gelap, ruangan yang tidak terkena terik matahari. 3. Biarkan selama 3 jam. 4. Perhatikan air dari tiap-tiap piring. Piring yang diletakkan di bawah terik matahari, airnya berkurang. Sedangkan yang diletakkan di dalam ruangan yang gelap, airnya tetap. Mengapa? Karena terjadi proses penguapan. Proses menguapan merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit mengering. Matahari mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia di bumi. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Gambar dekorasi yang bertema matahari. Ada beberapa motif matahari di sekitar kita. Anak-anak, coba lihat ya motif di bawah ini. Ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik sinar matahari. Mengapa? Agar kandungan airnya menguap.
Ikan pun menjadi kering. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Berat ikan asin 2 kg lebih 500 gram. Ingat ya anak-anak, bahwa 1 kg ada 1000 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? 2 kg lebih 500 gram sama dengan 2000 gram ditambah 500 gram sama dengan 2500 gram. Anak-anak, coba perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada 2 contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan pula ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa ini terjadi? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Anak-anak, dari bacaan di atas terdapat kosakata baru yang belum dipahami ya. Contohnya, 1. Proses. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. 2. Embun. Embun merupakan uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses berubahnya gas menjadi cair. 3. Cuaca. Keadaan cuaca pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. 4. Suhu. Suhu merupakan suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. 5. Uap. Uap adalah titik-titik dari benda cair di udara. Nah, kemudian contoh lain tentang proses mengembun adalah lakukan percobaan berikut. Persiapkan alat dan bahannya ya. 1. Siapkan gelas berisi air panas atau hangat. 2. Tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. 3. Biarkan 1-2 menit. 4. Bukalah tutup gelas tersebut. 5. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Nah, yang terjadi di permukaan tutup gelas adalah adanya titik-titik air. Bukan berarti air yang ada di dalam gelas naik ke atas. Tidak ya anak-anak. Tapi adalah proses yang namanya mengembun.
karena ada titik-titik air yang berada di permukaan tutup gelas. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Tentu ya, di setiap sekolah mempunyai petugas kebersihan. Petugas kebersihan antara lain tugasnya adalah membersihkan sekolah, baik di dalam ruang maupun lingkungan sekolah. Kemudian, setiap orang yang ada di sekolah juga memiliki tugas dan perannya masing-masing. Coba anak-anak bisa perhatikan tabel berikut ya. Nah, di sini dalam tabel ini disebutkan guru kelas perannya mengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas. 2. Ada kepala sekolah. Kepala sekolah perannya mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. 3. Penjaga sekolah. Melaksanakan tugas pengamanan sekolah, memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. 4. Petugas perpustakaan. Mengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, juga membuat perencanaan untuk pengadaan buku. 5. Petugas tata usaha sekolah. Mengurus kegiatan tata usaha dan administrasi kegiatan di sekolah. 6. Guru penjas. Guru penjas perannya mengelola pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput ya. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. 1 orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Coba anak-anak perhatikan. Di sini adalah permainan tembaklah aku. Anak-anak bisa mencobanya ya. Pertama, berbarislah membentuk lingkaran. Selanjutnya, 2 orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Lakukan sesuai perintah gurumu. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Bola ditendang setelah terdengar bunyi peluit dari guru. Nah, itu tadi anak-anak permainan tembaklah aku. Kalian bisa menggunakan bola plastik untuk permainan ini ya. Untuk memperkaya literasi kita, di sini ada sebuah puisi. Puisi karya Raihandi dengan judul Wahai Bunga Matahari. Wahai bunga matahari, taman indahmu begitu cantik. Hamparan bunga mekar membuatku takjub. Ternyata kau teramat indah.
Wahai bunga matahari, ada sebuah dongeng tentangmu, bahwa di bungamu ada seorang peri matahari. Setiap saat senja membayang satu doamu terkabul. Wahai bunga matahari, aku ingin sepertimu yang indah. Aku ingin sepertimu yang tulus, yang selalu ada saat sang surya menjajak langit. Wahai bunga matahari, aku ingin menjadi sepertimu, yang terbangun dengan harapan dan kesempatan baru, selalu memiliki cahaya meski masa lalu berkubang dosa. Oke anak-anak, itu tadi puisi yang berjudul Wahai Bunga Matahari. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah 1. Perubahan wujud benda diantaranya menguap, mencair, dan membeku. 2. Matahari mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia di bumi. 3. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 4. Komposisi warna yang bagus menghasilkan gambar dekorasi yang indah. 5. Olahraga membuat badan menjadi sehat. Anak-anak, setelah kita mendapatkan materi, kemudian anak-anak bisa berlatih soal berikut. Nah, coba hubungkan kata yang tersedia dengan arti yang tepat. Anak-anak bisa menarik garis dari kata-kata yang berada di sebelah kiri dengan kalimat yang berada di sebelah kanan. Nah, kemudian kalian juga bisa mencari arti ya, dan menuliskan contoh peristiwa mengembun sehari-hari. Anak-anak juga bisa berlatih berhitung untuk mengasah kemampuan matematika. Oke, nomor 1. 2 kilogram ditambah 100 gram sama dengan titik-titik gram ditambah 100 gram sama dengan berapa gram? 2. 4 kilogram ditambah 200 gram sama dengan titik-titik gram ditambah 200 gram sama dengan berapa gram? 3. 3 kilogram ditambah 500 gram sama dengan titik-titik gram ditambah 500 gram sama dengan berapa gram? 4. 5 kilogram ditambah 800 gram sama dengan titik-titik gram ditambah 800 gram sama dengan berapa gram? 5. 1 kilogram ditambah 400 gram sama dengan titik-titik gram ditambah titik-titik gram. Berapa ya anak-anak? Nah, kalian bisa mencobanya di rumah. Selamat mencoba ya. Demikian anak-anak pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Ingat 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita juga harus selalu berdoa ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.